Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024 yang baru aja dikeluarkan oleh Permen 4RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, jadi apa aja untuk materi pokok SKB Formasi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama? Jadi untuk formasi ini tidak ada kemampuan umum atau kemampuan khusus seperti SKB lainnya. Jadi langsung aja untuk materi pokoknya itu ada 9 poin. Yang pertama, ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, pengendalian kerawanan pangan, sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, intervensi kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, perumusan standar keamanan dan mutu pangan, dan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan. Nah, untuk file ini sendiri bisa teman-teman cek ya di deskripsi, bisa di-download gratis untuk list materi pokok SKB Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. Dan juga di sana udah banyak materi pokok lain dari formasi SKB yang lain. Oke, silakan cek di deskripsi. Kita lanjut ke soal nomor 1. Apa yang menjadi indikator utama dalam menentukan ketersediaan pangan suatu wilayah? A. Jumlah produksi pangan lokal. B. Tingkat konsumsi masyarakat. C. Cadangan pangan di rumah tangga. D. Harga bahan pokok di pasar. Atau E. Kecepatan distribusi pangan. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi soal nomor 1 jawabannya A. Jumlah produksi pangan lokal. Jadi ketersediaan pangan di suatu wilayah seringkali diukur dari jumlah produksi pangan lokal. Indikator ini dapat mencerminkan apakah produksi setempat cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam upaya stabilisasi harga pangan, pemerintah biasanya melakukan intervensi dengan cara A. Menetapkan kuota impor dan ekspor pangan. B. Memberikan subsidi langsung kepada petani. C. Menurunkan standar keamanan pangan. D. Meningkatkan pajak produk pangan. Atau E. Mengurangi jumlah distribusi bahan pangan. Oke, soal nomor 2 kita lihat jawabannya. Jawabannya yang A. Menetapkan kuota impor dan ekspor pangan. Nah, jadi salah satu cara pemerintah menjaga stabilitas harga pangan adalah melalui kebijakan kuota impor dan ekspor. Dengan cara ini, suplai dapat dikendalikan sehingga harga tetap stabil. Oke, soal nomor 2 jawabannya yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, apa fungsi utama dari cadangan pangan nasional dalam sistem ketahanan pangan? A. Mencegah pemborosan pangan di masyarakat. B. Menjaga kestabilan harga di tingkat petani. C. Memastikan ketersediaan pangan pada kondisi darurat. D. Mengurangi impor pangan dari luar negeri. Atau E. Meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Soal nomor 3 kita lihat. Jawabannya C. Memastikan ketersediaan pangan pada kondisi darurat. Nah, jadi cadangan pangan nasional berfungsi sebagai sumber daya yang dapat diandalkan dalam keadaan darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oke, soal nomor 3 jawabannya C ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, dalam konteks pengendalian kerawanan pangan, pendekatan mana yang dianggap efektif? A. Meningkatkan produksi pangan lokal secara berlebihan. B. Mengurangi konsumsi pangan tertentu di masyarakat. C. Mengidentifikasi daerah rawan dan melakukan intervensi dini. D. Melakukan distribusi pangan tanpa mempertimbangkan lokasi. Atau E. Menurunkan harga pangan tanpa subsidi. Kita lihat soal nomor 4 jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya C. Mengidentifikasi daerah rawan dan melakukan intervensi dini. Nah, salah satu pendekatan efektif dalam mengendalikan kerawanan pangan adalah dengan melakukan identifikasi awal di daerah rawan, serta melakukan intervensi secara tepat sebelum krisis pangan terjadi. Paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 4 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi atau SKPG berperan penting dalam A. Mengukur kualitas produk pangan di pasar. B. Mempercepat distribusi pangan ke seluruh wilayah. C. Mendeteksi potensi kerawanan pangan sejak dini. D. Mengontrol harga pangan di tingkat konsumen. Atau E. Menentukan standar mutu pangan yang diterima. Oke, kita lihat soal nomor 5 jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang C. Mendeteksi potensi kerawanan pangan sejak dini.
Jadi, SKPG bertujuan untuk mendeteksi dini potensi kerawanan pangan dan gizi, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cepat, baik melalui distribusi cadangan pangan maupun intervensi kebijakan lainnya. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal, beserta jawaban dan pembahasan yang bisa teman-teman pahami dan pelajari. Oke. Silahkan cek link di deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti file yang bakal teman-teman dapat itu berupa PDF seperti ini. Untuk di halaman awal itu ada materi pokok dari analis ketahanan pangan ahli pertama, dan tentunya ada total 100 soal ya teman-teman yang bisa teman-teman baca-baca, teman-teman pelajari dan teman-teman pahami, bisa diulang-ulang. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, silakan ya teman-teman download di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman dapat belajar dan juga nanti mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.